Video ini direkam pada tanggal 31 Mei 2023. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham BJTM. Menghitungnya menggunakan proyeksi dividen 2024. Di luar soal saham BJTM, saya sudah bikin bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi 3 kriteria penting: fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda bisa ambil sekarang juga. Link akses bocoran saham-saham layak investnya saya taruh di deskripsi. Kalau Anda lagi lowong, ambilnya nanti aja. Selesai nonton video ngitung valuasinya si saham BJTM ini. Oke, kita langsung ke Excel. Saya ngitung valuasi suatu saham menggunakan proyeksi dividen. Tadi di awal saya bilang proyeksi dividen 2024. 2024 berarti ngeholdnya sampai sekitar 2024. Proyeksi berarti nebak yang menggunakan data. Kalau nebak nggak pakai data itu namanya tebak-tebakan. Nebak pakai data namanya proyeksi. Nah sekarang dividennya, dividen itu apa? Jadi gini, BJTM ini kan bank ya, bank pembangunan daerah Jawa Timur, sektor perbankan ya, bank minjemin uang. Kan dia dalam menjalankan bisnisnya kan dia dapat keuntungan ya. Nah keuntungannya tuh dibagiin nggak ke para investornya? Keuntungannya tuh dibagiin nggak ke para pemegang sahamnya? Atau cuma dimakan sendiri masuk ke uang kas perusahaan? Padahal dia udah kita invest gitu. Contoh 2019 dia punya keuntungan Rp93 per lembar saham, atau istilahnya EPS, earning per share. Dari 93, 48 dibagiin ke investornya. 48 itu 52%-nya dari 93. 52% itu disebutnya DPR. Jadi ngomongin dividen, simpelnya ngomongin DPR. Itu paling simpelnya. Kalau mau agak ribet dikit, ngomongin dividen, ngomongin DPR dan EPS. Oke. Di 2019 kita lanjutin ya studi case-nya. 2019 DPR-nya 52%, 20 DPR-nya 49%, 21 DPR-nya 51%, 22 DPR-nya 51%. Nah, saya harap Anda udah paham nih sampai sini apa itu dividen dan apa itu DPR. Sekarang untuk kita bisa dapat kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham BJTM ini, kita butuh ngerjain 2 PR. 1, proyeksi labanya. Yang kedua, proyeksi DPR-nya. Cuman sebelum kita mulai ngitung harga wajarnya saham BJTM ini, mumpung Anda masih nonton, saya percayakan ke Anda nih untuk tekan tombol like dan subscribe. Thank you nih ya sebelumnya. Mari kita kerjakan PR pertama, proyeksi laba. Yang harus kita proyeksi itu laba dari Q1 ke Q4 di 2023 ini. Kuartal 1 ke kuartal 4 di 2023. Sekarang kan lagi di bulan Mei ya, berarti kita masih ada di kuartal 1 lah. Nah kita memproyeksikan nanti sampai akhir 2023 tuh berapa perubahannya dari Q1, dari kuartal 1 ke Q4, kuartal 4. Untuk membantu proyeksinya kita lihat 4 tahun terakhir. 2019 Q1 ke Q4 naik 239%. 20 Q1 ke Q4 naik 239%. 21 Q1 ke Q4 naik 240%. 22 Q1 ke Q4 naik 240%. Jadi selama 4 tahun terakhir dia kalau nggak 239%, 240% aja dari Q1 ke Q4. Nah, jadi ya untuk sepanjang 2023 simpelnya kita pakai aja lah. Kalau nggak 239, 240%, kita pakai yang terendah ya. Biar valuasinya nggak terlalu optimis. Ya meskipun cuma beda 1% tapi kita pakai yang 239%. Lalu berapa DPR untuk 2023 ya? Ini PR kedua nih, PR ke-1 udah kita selesai nih, yaitu proyeksi laba. Sekarang kita proyeksi DPR-nya. 2019 52%,
49, 51, 51. Berarti dia di sekitar situ aja ya. 49, 51, 52. Nah, saya mau pakai angka tengah-tengah aja ya, karena ada 49, ada 51, 52. Kita pakai 50 aja biar angkanya enak ya, 50%. Nah, keluar nih. Kalau proyeksi kita udah, kalau proyeksi yang kita jalani nih, dua proyeksi sebelumnya, proyeksi laba dan proyeksi DPR beneran terjadi seperti yang kita lakukan barusan, yaitu Q1 ke Q4 naik 239% labanya. Terus DPR untuk keuntungan sepanjang 2023 yang nanti akan dibagikan di 2024 DPR-nya sebesar 50%, maka harga murahnya BJTM itu ada di 348. Atau kalau di harga sekarang 31 Mei 2023 saat video ini direkam, di mana harga BJTM 650, maka dibandingin harga murahnya udah kelewat 46%. Itu harga murahnya. Harga wajarnya BJTM dengan proyeksi seperti ini ada di 522 atau udah kelewat 20%. Dan harga mahalnya ada di 696 atau masih ada potensi naik 7%. Jadi ada dua sikap yang terbagi ya setelah nonton video sampai detik ini. Satu, kalau Anda adalah investornya, ya artinya Anda udah masuk ke dalam BJTM ini, dan udah profit banyak gitu misalkan, mungkin bisa dipertimbangkan TP, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda adalah udah masuk di udah jadi investor BJTM saat nonton video ini, dan mungkin sekarang lagi floating loss ya, Anda cari tahu dulu kenapa laba di Q1 2023 tiba-tiba turun 33%. Kenapa harus cari taunya? Anda bisa nonton video fundamentalnya BJTM. Saya ngupload itu sebelum video ini. Anda cari tahu kenapa saya nyuruh Anda nyari hal ini. Dan yang ketiga, bukan dua, yang ketiga adalah kalau Anda baru mau masuk ke BJTM, artinya Anda posisinya 0 nih ya. Anda ambil kesimpulan sendiri bahwa harga BJTM itu sekarang per kuartal 1 2023 di harga murahnya udah enggak, di harga wajarnya juga udah kelewat 20%. Hanya belum nyentuh harga mahal doang. Jadi Anda bisa ambil sikap sendiri Anda harus ngapain. Buat yang mau sahamnya dihitungin juga kisaran harga wajarnya ya kayak BJTM ini, silahkan tulis kode sahamnya di komen. Saya kasih waktu 5 detik untuk tulis kode sahamnya di komen dan jangan lupa di enter ya. 1, 2, 3, 4, 5. Template Excel yang sedang Anda lihat namanya SNET, singkatan dari SNET. SN-nya tuh saham nyantai, ET-nya Excel template. Saham nyantai kan nama channel ini gitu. Kalau Anda punya SNET, setidaknya 2 manfaat ini yang Anda dapetin ya. 1, Anda bisa ngitung harga wajarnya saham-saham Anda yang lainnya secara mandiri ya, nggak ketergantungan orang. Seperti yang baru Anda tonton langkah-langkahnya, yaitu proyeksi laba Q1 ke Q4. Kalau nanti di kuartal 2 berarti Q2 ke Q4. Terus ngerjain proyeksi DPR. Udah gitu doang langkah-langkahnya. Yang kedua, manfaat kedua kalau Anda punya SNET, Anda nggak gampang FOMO atau gampang kena fear. Karena Anda tahu nih, Anda tuh tahu kisaran murah, wajar dan mahalnya suatu saham tuh ada di harga berapa ya. Kalau misalkan masih ada di harga murah, wah recommended banget buat dibeli. Kalau wajar normal-normal aja Anda boleh masuk, boleh enggak, dan mahal Anda mungkin bisa tahu itu saatnya normal untuk TP, enggak terlalu kecepatan gitu. Link info dan pembelian SNET saya taruh di deskripsi. Nah, SNET tadi kan penawaran berbayar, sekarang penawaran gratisan. Yang tadi yang di awal saya udah bahas. Saya punya bocoran 3 saham like invest. Kenapa berstatus like invest ya? Karena memenuhi 3 kriteria penting: fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Link akses bocoran saham-saham like investnya saya taruh di deskripsi juga. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar saya yang SNET tadi, atau Anda mau ambil penawaran gratisan saya aja ya, 3 saham like invest, sama-sama sekarang juga Anda langsung menuju link yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.